Katakan sebenarnya, God is good. All the time, God is good. Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita dan kita bersyukur untuk setiap hal yang baik Tuhan anugerahkan kasih-Nya sempurna. Kalau saudara datang pertama kali hari ini, saya ucapkan syukur karena kita akan baru mulai satu seri yang baru tentang iman dan kasih karunia. Saya beri judul By Grace Through Faith, ya, By Grace Through Faith. Jadi iman kepada kasih karunia Tuhan, beriman kepada kasih karunia Tuhan. Dan ini adalah bagian yang pertama. Saya berharap banyak bahwa seri ini bisa membangun kita supaya kita ngerti dan kita bisa mengalami kemerdekaan di dalam pengertian dan kehidupan saudara. Apa itu namanya iman? Apa namanya beriman? Bagaimana orang bisa beriman? Apa itu kasih karunia? Supaya kita nggak punya gambaran yang keliru, tapi kita ngerti apa yang firman Tuhan katakan tentang hal tersebut. Nah, saudara, siapa yang bersyukur untuk keselamatan? Kita bersyukur untuk keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa setiap kita. Dan saya bayangkan kalau orang di luar sana yang belum menerima keselamatan, mereka bisa hidup, bisa hidup kaya mungkin ya, bisa hidup kaya, punya keluarga yang baik bahkan, bisa traveling around the world, bisa keliling-keliling dunia, menikmati, enjoying their life, tapi hidup di luar Tuhan. Nah, firman Tuhan katakan mereka hidup tanpa Tuhan. Ya, mereka hidup tanpa Tuhan, tanpa pengharapan, firman Tuhan katakan. Semata-mata apapun yang mereka tuju, apapun yang mereka capai hanya untuk memuaskan keinginan sendiri. Dan orang-orang seperti ini yang di luar keselamatan, mereka hidup untuk memuaskan apa yang mereka ingini. Saudara. Hidup di dalam dosa, hidup dalam keserakahan, buying more things, apa yang saya bisa beli, punya uang beli lagi, punya uang beli lagi. Kayaknya nggak ada rasa cukup. Terus mencapai terus sesuatu yang ingin lebih lagi. Dan bahkan pada akhirnya mereka akan fokus sama apa yang mereka capai dan apa yang mereka punya. Mereka taruh kepercayaan mereka sama segala pencapaian mereka dan mereka bisa rest. Sama seperti perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang yang kaya. Ketika sudah mencapai semuanya, orang itu bilang gini sama jiwanya, tenanglah jiwaku, ya toh, semuanya sudah tersedia. Ya toh? Semuanya sudah ada, 7 keturunan pun nggak habis kok, nggak habis. Makanya kamu bersenang-senang aja, kamu relax aja deh. Tiba-tiba malam hari itu firman Tuhan katakan, malam hari ini juga nyawamu akan diambil daripadamu. Untuk siapakah itu semua? Kesudahan orang yang di luar Tuhan adalah kebinasaan. Maka itu kita perlu bersyukur untuk keselamatan. Yang bersyukur, lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan. Ya. Kita bersyukur untuk apa yang Yesus telah sediakan bagi kita. Efesus 2 ayat yang ke-8. Yang semangat katakan amin. Firman Tuhan katakan demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatin. Kita ini diselamatkan oleh kasih karunia. Betul gak? Belum selesai, saudara. Oleh apa? Iman. Saudara, orang gak diselamatkan oleh kasih karunia saja. Amin. Orang diselamatkan oleh kasih karunia. Karena kasih karunia oleh apa? Iman. Saya percaya Yesus mati untuk seluruh dunia ini. Tapi hanya orang yang beriman yang menerima keselamatan. Jadi kasih karunia nggak menyelamatkan. Kasih karunia saja yang Tuhan berikan bisa menjadi sia-sia kalau orang tidak menerimanya dengan apa? Iman. Makanya firman Tuhan katakan dalam bahasa Inggrisnya adalah by grace you are saved. Yes? Through faith. By grace, through faith. By grace, not grace only, but apa? Through faith. Yes, betul, karena kasih karunia. Karena kasih karunia harus ada dulu.
Tapi itu saja nggak cukup untuk menyelamatkan. By grace, apa? Through faith. We are saved. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan dan kita menerimanya dengan iman. Karena kebaikan Tuhan. Dan Tuhan mau, siapa percaya keselamatan itu ada anugerah yang luar biasa, yang sempurna. Saya percaya itu. It's a grace. Tuhan menyelamatkan kita dengan hidup yang kekal, memberikan kita hidup yang kekal, penebusan dosa itu anugerah yang nggak bisa dibeli dengan uang, saudara. It's amazing. Dan Tuhan mau kita bukan hanya terima keselamatan, tapi terima segala yang baik yang Tuhan telah sediakan bagi setiap kita. Dan Tuhan mau seperti saudara menerima keselamatan, hiduplah dengan cara yang sama. Amin. Siapa yang sudah terima keselamatan? Sudah terima keselamatan, gimana caranya? Dengar firman, sudah percaya, berdoa, terima. Dengan cara yang sama. Hiduplah seperti itu. Karena firman Tuhan katakan dalam Efesus 2, mungkin Kolose 2 ayat 6 dikatakan, kamu telah menerima Kristus. Just as you receive Christ, Jesus as Lord. Karena itu hendaklah hidupmu tetap dalam Dia. Continue to live in Him. Dengan cara yang sama saudara terima keselamatan, yaitu anugerah yang sempurna dalam hidup saudara, kebaikan Tuhan yang luar biasa baik dalam hidupmu. Dengan cara yang sama seperti engkau terima keselamatan, hiduplah demikian. Kenapa? Karena firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat ke-8 tadi, ya, bicara tentang keselamatan oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Diselamatkan di sini arti bahasa aslinya adalah zozo. Zozo artinya adalah save. Ini bicara tentang keselamatan, bicara tentang perlindungan, bicara tentang kelepasan, keberhasilan, kesembuhan, pemulihan. Yang mengerti katakan amin. Keselamatan bukan hanya keselamatan saja. Yang Tuhan berikan adalah segala sesuatu untuk kita bisa hidup dalam kelimpahannya. Tuhan telah sediakan bagi setiap kita yang percaya, katakan amin. Dan cara untuk menerima anugerah Tuhan adalah caranya sama seperti engkau terima keselamatan. By grace, through faith. Sama caranya. Cara menerima keselamatan dengan cara menerima kesembuhan sama. By grace, through faith. Cara menerima keselamatan sama dengan cara menerima keberhasilan by grace, through faith. Sama. Amin. Dengan cara yang sama Tuhan mau kita hidup by grace, through faith. Dan saudara, kalau bicara tentang iman, kasih karunia, ini kan bahasa yang sering kali kita dengar di dalam gereja. Mungkin dalam pembicaraan kita dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang Kristen yang lain, kita dengar tentang iman. Iman, ayo kita beriman begitu ya. Ya, lebih lagi kita beriman, mungkin begitu. Ada orang bilang, pokoknya semuanya kasih karunia deh. Jangan khawatir, kasih karunia dan lain sebagainya. Sebenarnya apa sih saudara? Yang firman Tuhan katakan tentang grace, apa yang firman Tuhan katakan tentang faith? Karena dua hal ini adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Di dalam perjanjian lama saudara, kata iman hanya 2 kali disebut. 2 kali. Dalam perjanjian lama. Ya. Dan di dalam hukum Taurat, 613 hukum di situ. Katanya sih pada waktu di Israel, katanya 613 itu sama seperti biji yang ada dalam buah delima. Saya belum pernah ngitung, kalau saudara punya waktu ngitung ya. Bener gak ada 613 biji di dalam buah delima ya? Belum pernah ada yang sukses tuh ya. Tapi kalau betul, please let me know ya. Tunjukin ya, bener gak sih? 613 hukum yang Tuhan kasih sama bangsa Israel. Dan sudah tahu, di dalam 613 ini, tidak ada satupun mengajarkan mereka harus berdoa. Gak ada. Gak ada.
Semua adalah perintah, perintah, perintah. Karena dalam perjanjian lama fokusnya adalah kepada perbuatan mereka. Mereka harus berbuat ini, mereka harus berbuat itu supaya Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Perbuatan tentang fokusnya sama apa yang saya bisa lakukan. Tapi dalam perjanjian baru Tuhan ajarkan berbeda. Tetaplah berdoa. Berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Jangan jadi sangat kontras sekali perjanjian lama dengan perjanjian baru. Perjanjian baru adalah bicara tentang kasih karunia Allah. Bukan apa yang kita buat, tapi apa yang Tuhan telah perbuat bagi saudara. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Apa yang Yesus telah perbuat bagi kita, itu kasih karunia. Dan saudara menerima itu by grace, through faith. Amin. Ini yang Tuhan mau kita hidupi. Sama seperti Abraham yang hidupnya jauh sebelum hukum Taurat diberikan. 430 tahun Abraham ada. Abraham ini bukan orang sempurna. Sudah baca banyak sekali dia jatuh dalam dosa. Bukan orang sempurna. Tapi Tuhan telah memilih dia dan Tuhan telah memberikan dia kasih karunia. Dengan perkataan firman Tuhan, kau akan diberkati untuk menjadi apa? Berkat. Kamu akan diberkati untuk menjadi berkat bagi seluruh keturunanmu. Seluruh keturunan apa? Seluruh dunia ini akan diberkati lewat keturunanmu. Well, kenapa dia bisa menerima itu? Dia menerimanya dengan iman. Kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidupnya, dia menerima dengan iman dan Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Makanya saudara, Tuhan mau kita hidup berdasarkan kasih karunia, yes, tapi dengan iman. Supaya segala yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita, kita bisa mengalaminya. Yang setuju katakan, amin. Terus apa sih iman? Yuk kita masuk ke dalam ya. Tadi introduction. Ibrani 11 ayat yang pertama, iman itu apa sih? Aduh, iman itu saya bisa. Bukan. Iman itu apa? Yakin, asumsi, atau apa? Iman adalah, katakan dengan saya, dasar. Iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. So dalam bahasa Inggris dikatakan now faith is the substance. Katakan dengan saya, substance. Substance artinya adalah, saya tulis ini, fondasi, ground of confidence atau assurance. So faith is the substance. Iman itu nyata. Iman itu bukan asumsi. Iman itu ada. Iman itu solid. Substance. Amin. Iman itu bukan hanya harapan-harapan. Iman itu ada. The ground of confidence. Artinya kita percaya bahwa dalam hati kita percaya bahwa kita sudah punya apa yang Tuhan katakan saudara punya. Kalau Tuhan katakan saudara punya itu, saudara percaya, itulah iman. Dan iman bukanlah sesuatu yang berdasarkan asumsi. Iman adalah dasar, substance. Sesuatu yang ada. Tapi masalahnya kita nggak lihat. Yes, kita nggak lihat. Makanya saya tulis ini, beriman adalah percaya berdasarkan kebenaran yang kita telah miliki, tapi masalahnya itu terjadinya di dalam alam rohani. Alam rohani, sesuatu yang kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat iman, mana iman? Nggak ada, kita nggak bisa lihat. Secara physically kita nggak bisa lihat. Tapi faith is the substance. Iman itu dasar, iman itu ada. Nyata, menyelamatkan orang. Tapi kita nggak bisa melihatnya. Nah saudara, dalam dunia ini kita hidup dalam dua alam. Yang pertama adalah alam, saya sebut di sini alam jasmani. Yang semangat katakan amin. Ya, di sini adalah alam rohani. Ada alam jasmani, ada alam rohani. Alam jasmani kita bisa lihat. Saudara bisa lihat dengan mata kita. Tapi alam rohani kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat alam sini. Alam jasmani
itu sesuatu yang berubah oleh waktu. Berubah lagi, berubah lagi, berubah lagi. Tapi alam rohani itu sesuatu yang permanen, eternal, dan tidak berubah. Saya percaya Yesus Kristus tetap sama. Gak pernah berubah. Perkataanku tidak akan berlalu, siapa yang percaya itu? Firman Tuhan katakan demikian. Tetap sama. Amin. Terus apa lagi? Alam jasmani sia-sia. Saya percaya langit bumi akan berlalu. Sia-sia. Tapi alam rohani sesuatu yang kekal, sesuatu yang gak berubah, sesuatu yang berkuasa. Dan alam rohani ini sesuatu yang kita gak lihat, ini di mana ada kebenaran. Ini yang kita sebut kebenaran. Alam jasmani yang saudara lihat, itu yang kita sebut sebagai kenyataan. Ayo oke? Oke ya? Ini kita sebut kenyataan. Yang saudara lihat kenyataan. Tapi firman Tuhan tinggal di dalam alam yang namanya alam rohani, yang namanya kebenaran. Yang saudara nggak lihat. Ya. Jadi ada dua alam yang saudara dan saya hidupi. Dan kita perlu mengerti bagaimana ini bekerja. Bagaimana saudara dan saya bisa percaya bahwa apa yang ada dalam alam rohani. Meskipun saya nggak lihat, pastor, gimana dong? Saya nggak bisa lihat kok. Ya. Ibrani 11 ayat ke-3 dikatakan, gimana kita bisa belajar percaya bahwa sesuatu yang kita nggak lihat. Ibrani 11 ayat 3 dikatakan begini, dengan iman bisa. Dengan iman, saudara dan saya bisa mengerti. Yang mengerti katakan amin. Dengan iman kita mengerti bahwa alam semesta yang kita bisa lihat, ya toh, alam semesta ini ya telah dijadikan oleh firman Allah yang tidak kelihatan. Sehingga apa yang tidak kelihatan, yang berkuasa ini menciptakan apa yang kita lihat. Yes. Dan ini pengertian yang kita perlu simpan di dalam hati kita. Ini sesuatu yang ajaib. Bagaimana kita percaya bahwa Tuhan telah siapa yang percaya Tuhan telah siapkan segala sesuatu yang terbaik dalam hidup saudara. Tapi ini adalah dalam alam rohani yang kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Tapi bagaimana kita percaya hal itu dengan iman kita bisa ngerti. Yes. Saudara, keselamatan itu satu hal yang ajaib gak sih? Ajaib loh. Siapa di sini pernah lihat Tuhan Yesus? Saudara, ada pernah lihat surga? Anybody? Mimpi itu nggak nyata, dibawa ke surga, ada pernah lihat? Andi pernah lihat? Gak pernah ya? Oke. Ada yang nggak pernah lihat neraka nggak? Gak ada ya. Tapi kita bisa percaya, itu ajaib. Tapi saudara, kita nggak pernah lihat surga, kita nggak pernah lihat Tuhan Yesus disalibkan, kita nggak bisa, belum pernah lihat neraka, kita nggak pernah lihat malaikat Tuhan dan lain sebagainya. Yet you believe. Tapi kita percaya. Kita pergi ke gereja, kita melayani Tuhan. Some people sacrifice many things in life for Jesus. Ya tuh ya, betul. Bahkan orang ada yang memberikan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Padahal mereka belum pernah melihat. Kenapa bisa gitu? Itu bukti bahwa iman itu ada. Dan iman itu bekerja. Yang mengerti katakan, amin. Itu buktinya bahwa iman itu ada dan iman itu bekerja. Meskipun itu nggak kelihatan. Dan ini bukan satu kebetulan, 1-2 orang saja yang bisa mengalami itu. Ya, saat ini sepertiga dari seluruh populasi seluruh dunia atau 2,6 miliar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. 2,6 miliar orang. Sepertiga dari populasi dunia. Iman itu nyata. Karena sebelahnya iman itu nyata. Iman itu ada. Iman itu bekerja. Dalam kehidupan setiap orang percaya. Dan itu sudah teruji. Ada buktinya. Evidence. Dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Inggris adalah evidence, dalam bahasa aslinya adalah elekos. Sesuatu yang sudah teruji. Saudara, nah gimana nih? Pertanyaannya begini. Tuhan telah siapkan yang terbaik. Bagi saudara, bagi setiap kita. Keselamatan ada di sini.
Kesembuhan ada di sini. Segala hal yang baik Tuhan telah anugerahkan. Tapi dalam alam rohani yang kita nggak lihat, bagaimana yang kita nggak lihat ini bisa menjadi terlihat. Nah, firman Tuhan katakan demikian. This is the only way. Lihat ini. Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia, karena Tuhan, kita juga beroleh jalan masuk. Katakan saya jalan masuk. Jalan masuk oleh apa? Iman. Kita bisa beroleh jalan masuk oleh iman ke dalam kasih karunia ini. Haleluya. Jadi iman saya tulis ini, iman membawa kita masuk ke dalam kasih karunia. Imanlah jembatannya sehingga apa yang tidak terlihat pindah ke sini. Imanlah jalannya. Iman yang membawa kita masuk ke dalam kasih karunia Tuhan. Makanya kalau gambarnya tadi bisa ditampilkan tabelnya. Yang membawa dari sini ke sini adalah iman. Iman yang membawa manifestasi dari hal yang tidak terlihat tapi sudah masuk ke dalam alam yang saudara bisa lihat. Itu perlu iman. Dan itu adalah pemberian Tuhan. Haleluya. Maka itu dasar daripada iman adalah firman Tuhan. Ini dasarnya. Firman Tuhan itu adalah cermin. Katakan saya cermin. Saudara tahu apa yang saudara miliki di dalam Tuhan. Apa yang Tuhan telah sediakan dalam kehidupanmu. Lewat kacamata yang namanya cerminan firman. Dengan firman kita bisa tahu, oh ini yang saya punya di sini. Ini yang Tuhan sudah sediakan di sini. Lewat firman Tuhan. Dan dengan iman kita membawa apa yang ada di sini masuk ke dalam alam jasmani. Makanya dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan jadi iman itu timbul dari apa? Pendengaran. Jadi iman itu timbulnya dari pendengaran. Dan pendengaran sama-sama 2, 3 apa? Oleh firman Kristus. Jadi ketika orang mendengarkan firman, ya, iman itu muncul. Jadi dasar daripada iman bukan asumsi. Dasar daripada iman bukan harapan. Dasar daripada iman bukan berarti saya bisa, saya mampu. No, dasar iman adalah firman. Selama ada firman, akan ada iman. Amin. Dan firman adalah sesuatu cermin. Katakan dengan sebelahnya cermin. Sesuatu yang membawa kita melihat apa yang ada di sini. Apa yang telah Tuhan sediakan bagi saudara. Firman ditulis dalam bahasa aslinya adalah rema. Katakan saya rema. Rema. Ada sekolah bagus di Amerika namanya rema. Rema. Utterance. Things spoken. Firman itu things. Hal-hal yang Tuhan sudah ucapkan. Itu rema. Sesuatu yang sudah diucapkan. Rema, saudara. Jadi firman, saya tulis ini, firman Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan sudah katakan. Tapi ada di dalam alam rohani. Amin. Firman Tuhan adalah sesuatu yang Tuhan sudah ucapkan. Katakan sebelahnya sudah. Berarti sudah tersedia bagi kita. Tapi ini ada dalam alam rohani. Dan orang menerima ini dengan iman. Yes? Jadi iman adalah jembatannya. Dan ada 3.000 lebih janji firman Tuhan. Saya mau mengatakan begini saudara. Saya mau saudara pulang hari ini. Keluar dari gereja sudah tangkap satu hal. Begini. Bahwa semuanya sudah tersedia. Itu aja. Kalau saudara lupa yang lain.
Semuanya sudah tersedia. Tuhan gak gelagapan. Katakan sebenarnya Tuhan tuh gak pernah gelagapan. Gelagapan. Waduh, gimana besok nih? Aduh, gimana lusa? No, Tuhan tuh telah sediakan segala yang kau perlukan. Semuanya. Yuk katakan sebenarnya semua sudah tersedia. Semuanya. Karena janji Tuhan sudah diucapkan. Ya, janjinya sudah diucapkan, firman-Nya telah diucapkan dan firman itu berkuasa. Dan firman itu enggak berubah. Dan firman itu telah tersedia bagi kita. Sudah diberikan. Dan fondasi daripada perkataan Tuhan adalah karakter Allah. Allah enggak berdosa. Siapa percaya Tuhan enggak pernah berdusta? Firman-Nya adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat 17. Firman Tuhan itu benar. Allah itu enggak berdusta. Setiap firman-Nya itu sudah teruji. Mazmur 12 ayat ke-6. Janji Tuhan adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu murni, saudara. Kalau Tuhan sudah katakan sesuatu, that's binding. Itu kekal, permanen. Dan telah tersedia bagi setiap kita. Beda sama kalau orang yang bicara. Kalau orang berbicara bisa berubah-ubah. Tapi janji Tuhan itu adalah murni. Kalau dia katakan demikian memang sudah terjadi dan sudah tersedia. Bagi setiap kita. Dan firman Tuhan, perkataan Tuhan itu, Yohanes 6 ayat 63, adalah roh. Wow. Yuk sama-sama 2, 3. Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali nggak berguna. Yuk sama-sama dengan suara yang keras 2, 3. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah apa saudaraku? Roh dan hidup. Jadi setiap perkataan firman Tuhan adalah apa? Apa saudara? Roh. Setiap perkataan firman Tuhan adalah roh. Dan hidup. Dalam bahasa aslinya pneuma. Roh itu pneuma artinya a life giving spirit. The divine nature of Christ. Source of power. Setiap perkataan Tuhan yang sudah diucapkan itu hidup. Are you getting it? Are you learning something? Setiap perkataan firman Tuhan itu adalah roh. A life-giving spirit. Source of power. Ada 3.000 lebih janji firman Tuhan. Yang dia sudah ucapkan dan tidak berubah. Makanya semua sudah tersedia, katakan sebelahnya. Semua sudah tersedia. Semua Tuhan telah siapkan dan memang firman Tuhan sudah diucapkan bagi saudara. Makanya berkat ya. Kalau orang bilang, saya diberkati, nih ada rumah besar. Waduh, saya punya kendaraan. Itu bukan berkat saudaraku. Ini bukan berkat ini. Saya pikir mau narik yang 2.000-an. Yang 50.000. Puji Tuhan. Masih kelihatan ya. Kalau warnanya lebih orange lebih kelihatan. Saudara, ini bukan berkat. Ini adalah akibat berkat. Kendaraanmu bukan berkat. Kendaraanmu adalah akibat berkat. Rumah saudara bukan berkat. Rumah saudara adalah akibat berkat. Saudara, berkat yang sesungguhnya perkataan Tuhan bagi saudara. Ini berkatmu. Orang bisa susah, orang bisa kehilangan uang karena ditipu. Bisa aja. Bangkrut usahanya, bisa aja. Tapi selama firman Tuhan katakan engkau akan tetap naik dan tidak menjadi turun. Maka sekalipun saudara jatuh, engkau akan bangkit pula. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan itu enggak berubah. Dia sama dan sudah diucapkan bagimu.
Makanya saya mau saudara pulang ke rumah hari ini dengan satu pengertian yang baru bahwa semuanya sudah tersedia. Tuhan tuh gak gelagapan kalau kita punya kebutuhan. Aduh Tuhan lagi begini di rumah, di atas gitu. Aduh gimana ya cara nolong dia? Enggak, semuanya sudah tersedia. Sudah, zozo semua sudah tersedia. Firman Tuhan katakan demikian. Makanya firman Tuhan tidak pernah gagal. Kata sebenarnya firman Tuhan gak pernah gagal. Roma 9 ayat ke-6 dikatakan akan tetapi, yuk sama-sama dengan baca dengan suara yang bold and loud. 2, 3. Akan tetapi tidak mungkin gagal. Gak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak mungkin gagal. Karena itu bergantung pada karakternya Tuhan. Karena Allah gak berdusta. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan telah teruji. Dan firman Tuhan gak pernah gagal. Jadi Tuhan gak pernah miss anything. Firman Tuhan gak pernah miss sesuatu. Dan dengan iman, saya tulis ini, dengan iman kita membawa firman yang sudah tersedia, yang Tuhan sudah ucapkan bagi saudara untuk hidup dan hidup dalam segala kelimpahannya telah terucap oleh Tuhan bagimu. Dan itu yang dinamakan kasih karunia. Dan Tuhan telah siapkan bagi kita. Dan dengan iman kita sama seperti kau terima keselamatan. Dengan cara yang sama kau terima keberhasilan. Dengan cara yang sama kau terima kesembuhan. Haleluya. Dan iman membawa sesuatu yang dalam alam rohani itu masuk ke dalam alam jasmani. Dan saya bersyukur Roh Kudus ingatkan satu kejadian, dan mungkin kejadian ini in the Bible dalam New Testament adalah favorit saya. Yang bisa menggambarkan dengan mudah gimana iman itu bisa kerja. Gimana orang itu bisa sembuh. Gimana tuh mujizat itu bisa terjadi. Karena iman. Iman terhadap apa? Kasih karunia Tuhan. Dan saudara, kejadian Petrus pada waktu dia ada dalam perahu, di perahu itu, dia melihat Yesus berjalan di atas apa? Air. Wah, semuanya gempar, yalah gempar pasti. Ini siapa yang mereka sudah ketakutan karena badai. Lihat Yesus pula sedang berjalan di atas air dan mereka katakan itu apa? Hantu. Tapi Petrus lihatnya beda. Ketika Petrus lihat Yesus, dia katakan dalam Matius 14 ayat 28. Saudara, ini akan make sense semua. Tadi apa yang saudara mungkin agak sedikit bingung di awal-awal, sekarang akan make sense dengan cerita ini. Lihat ini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, karena dia tahu perkataan Tuhan berkuasa. Tuhan, apabila engkau itu, katakan kepadaku. Suruh aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Petrus tahu bahwa dia nggak langsung berjalan di atas air. Ya, dia tahu perkataan Yesus penuh dengan kuasa, makanya dia minta dulu Yesus. Katakan firman-Mu. Dan ketika Yesus ayat selanjutnya dikatakan apa? Apa? Apa saudaraku? Datanglah. Maka kasih karunia untuk Petrus berjalan di atas air sudah ada. I getting it. Ketika firman itu diucap, kasih karunia untuk Petrus berjalan di atas air sudah tersedia. Firman Tuhan katakan dengan bilur-bilur Yesus, kamu telah sembuh. Sudah tersedia bagimu. Sama seperti Yesus katakan, datanglah. Kasih karunia itu telah diberikan. Dan
ketika Petrus menerima itu dengan iman, dia terima, percaya bahwa apa yang dikatakan sudah ada, kasih karunia itu, maka dia mulai berjalan di atas firman itu. Jadi Petrus bukan berjalan di atas air. Petrus berjalan di atas firman yang berkata, datanglah. Saudara sembuh bukan karena kehebatan hamba Tuhan. Saudara sembuh karena engkau percaya oleh bilur-bilur Yesus engkau telah sembuh. Setiap perkataan Tuhan adalah kasih karunia bagimu. Itu rema. Katakan sebelahnya rema. Tapi kemudian Petrus jalankan gitu ya. Kemudian sebentar saya akan selesai. Kemudian Petrus kan jalan di atas air. Wah, dia berjalan. Kalau saudara baca dengan teliti dalam terjemahan macam-macam terjemahan, itu angin tuh masuk ke bawah, menopang kakinya Petrus. So Petrus literally dia lihat angin kencang itu ada di bawah kakinya. And the Bible says when he saw the wind, dia lihat kakinya ditopang oleh angin kencang itu. Dia mulai mikir, aku gak mungkin bisa begini. Dan ketika arahannya bukan kepada kasih karunia lagi, dia mulai tenggelam. Bukan karena Tuhan gak sayang. Bukan karena firman Tuhan gagal. Tapi karena dia mengalihkan matanya dari kasih karunia Tuhan. Dan Petrus dikatakan dia mulai tenggelam. When he saw the strength of the wind, he was afraid. Dia rasa tiupan angin, takutlah ia mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Bukan firman Tuhannya gagal, bukan kuasanya nggak sama. Bukan, tapi karena imannya dialihkan kepada pikirannya, kepada apa yang dia bisa lakukan. Dia fokus sama kekuatannya sendiri. Aku nggak mungkin di sini. Langsung tenggelam. Saudara, siapa percaya semua sudah tersedia? Itu yang Tuhan sudah ucapkan dan Tuhan gak menyesali setiap berkatnya. Tuhan gak menyesali setiap panggilannya. Tuhan gak menyesali setiap berkatnya. Makanya sayang saudara hari-hari ini. Saya minta keyboardis bisa ke depan. Sayang hari-hari ini saudara. Orang ketika baca firman mungkin banyak orang sekedar tahu. Pengen tahu aja firman Tuhan. Atau pengen belajar firman Tuhan itu lebih baik. Belajari firman Tuhan. Tapi yang jauh lebih baik adalah ketika saudara hidup karenanya. Karena ini adalah kasih karunia yang gak pernah berubah. Kalau Tuhan sudah ucapkan, itu murni. Sudah tersedia bagimu. Dan Tuhan mau we live by faith, not by sight. Tuhan mau kita hidup dengan iman dan bukan karena percaya dan bukan karena melihat. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah, sama-sama 2-3. Sebab hidup kami ini adalah bukan karena melihat. Saya mau hidup demikian. Sudah hidup, kita ini hidup karena percaya. Percaya apa? Bahwa iman adalah nyata. Apa yang firman Tuhan katakan adalah benar. Dan dia tidak berubah. Meskipun kita nggak lihat. Makanya kalau Yesus katakan dalam Matius, nggak ada screen. Makanya Yesus katakan dalam Matius 11 ayat 24. Apapun juga yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerima. Dan itu di sini. Di alam rohani yang saudara nggak lihat. Dan ketika engkau menerimanya dengan iman bahwa itu sudah selesai, sudah tersedia. Maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Jadi orang gak bisa punya iman tanpa kasih karunia. Iman itu dasarnya adalah firman. Iman itu dasarnya adalah kasih karunia. Amin.
Jadi kalau saudara orang beriman untuk masa depan keluarga yang baik, well, ada firman-Nya. Makanya imanmu bisa timbul. Kalau bicara tentang keberhasilan dalam pekerjaan, memang ada firman-Nya. Bahwa apa saja yang kau perbuat berhasil. Dan ketika kita percaya bahwa apa saja yang kau perbuat berhasil, pada Tuhan sudah bicara itu. Dan saudara menerima itu dengan iman dan engkau mulai bekerja. Dengan satu pengertian yang berbeda. Karena Tuhan sudah bicara apa saja yang kau kerjakan berhasil, maka aku akan berhasil. Dengan cara sikap iman seperti itu, hal-hal ajaib terjadi dalam hidupmu. Amin. Karena iman yang membawa manifestasi dari hal yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Maka itu saya akan tutup dengan ini. Ada bagaimana cara iman bekerja. Saya dua hal, saudara. Iman bekerja, bagaimana saya bisa beriman dengan benar. Pertama adalah lewat perkataan. Yesus, ini Petrus lihat ini. Semua murid-muridnya lihat ini. Setiap kali bagaimana Yesus melepaskan imannya, dia berkata-kata. Mereka tahu ini. Makanya Petrus bilang gini, kalau engkau itu bicara sama saya. Dia tahu ini. Yesus melepaskan imannya dengan perkataan. 2 Korintus 4 ayat 13. Aku percaya sebab itu aku apa? Berkata-kata. Saudara melepaskan imanmu dengan perkataan. Yosua 1 ayat 8. Jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Amsal 18, 21. Mulut lidah ini hidup dan mati dikuasai oleh lidahmu. Perkataan yang sesuai dengan firman Tuhan. Dengan cara itulah saudara melepaskan imanmu. Amin. Kalau kata dokter ini, kata firman Tuhan dengan bilu-bilu Yesus engkau telah sembuh. Perkatakan itu. Kalau toko sepi, firman Tuhan katakan, apa saja yang kuperbuat berhasil. Perkatakan itu. Karena itu adalah kasih karunia bagimu. Haleluya. Amin. Dan firman Tuhan selanjutnya berkata bahwa iman dilepaskan lewat apa? Perbuatan. Yakobus 2 ayat 22. Dan ini saya stuck di sini kemarin. Jam 4 sore. Jam 3 sore saya stuck pada waktu saya siapkan ini. I was stuck in this verse. Pendeta juga manusia, saudara, kadang-kadang stuck juga. Komun sih. Kalau udah stuck tuh pusing sudah. Keresah kalau pendeta itu. Kadang-kadang keliling-keliling bolak-balik gitu ya. Tapi Tuhan baik. Tuhan kasih tahu. Lihat ini. Yakobus 2 ayat 22. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Yuk sama-sama 2, 3. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jelas banget. Gak akan salah menerjemahkan ayat ini. Oleh perbuatan-perbuatan iman sempurna. Saudara, makanya Yesus melepaskan imannya lewat perkataan. Dan dia selalu perintahkan untuk orang melakukan sesuatu. Selalu. Saudara lihat ini. Pada waktu Yesus berkata kepada orang yang lumpuh tangannya. Dalam Matius 12 ayat 13. Ulurkan tanganmu. Gimana ini lumpuh kok? Ulurkan tanganmu. Gak masuk akal. Ulurkan tanganmu. Lalu dan ia mengulurkannya. Maka pulihlah tangannya. Iman sempurna oleh perbuatan. Dan kepada orang kusta. Pergilah. Lukas 17 ayat 14. Pergilah. Perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Wah, nanti saya mati kalau saya tunjukkan diri saya orang kusta, tunjukkan kepada imam dalam keadaan kusta, gimana? Tapi mereka pergi dan mereka sembuh. Iman disempurnakan oleh apa? Perbuatan. Di Kana pada waktu kekurangan anggur, kalau kita setiap kali kita pergi ke tanah perjanjian, siapa yang mau ke tanah perjanjian? Anybody? Ya, setiap 2 tahun kita travel ke sana ya sama-sama sebagai gereja.
Di Kana kekurangan anggur dalam pesta itu. Dan Yesus katakan, isilah. Yohanes 2 ayat 7, isilah tempayan-tempayan itu. Dengan apa? Air. Air buat apa? Tapi mereka mengisinya. Gak masuk nalar kan? Mengisinya tetap. Terus udah gitu apa? Instruksi kedua, ayat 8. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang saya dong. Bawa kepada MC. Erwin. Bawa kepada MC-nya. Pemimpin pesta. Cedok kasih lihat. Coba ini air ini. Kasih sama dia. Gak masuk akal. Nah ini saya stuck di sini. Gak masuk akal. Tapi mereka pun ngapain? Membawanya. Saudara. Ya hal-hal yang Tuhan katakan dalam hidupmu gak akan masuk akal. Kalau Tuhan perintahkan berilah, maka engkau akan diberi. Wait a minute. Saya juga sedang berkekurangan. Mana mungkin saya memberi? Layani di gereja. Wow, melayani? Gue punya kesibukan banyak. Sudah perbuatan yang Tuhan perintahkan kita lakukan tidak akan masuk akalmu. Karena perbuatan itu bukan dengan perbuatan itu. Ya. Saudara diselamatkan. Tapi ketika saudara berbuat sesuatu yang gak masuk akal. Tahukah saudara? Ketika engkau berbuat demikian. Saudara akan mengandalkan hanya kasih karunia Tuhan. Ya itu ya. Dan ketika saudara mengandalkan kasih karunia Tuhan. Imanmu disempurnakan. Dan itu terjadi. Dan saya tulis ini, beriman bukan soal melakukan sesuatu yang tepat menurut kita. Tapi waktu perbuatanmu sepenuhnya mengandalkan kasih karunia Tuhan. Maka imanmu akan sempurna. Haleluya. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal ini dalam hidup saya. Saya melihat anak saya kelima masih bisa lahir dalam keadaan baik. Meskipun istri saya melewati 4,5 liter habis darahnya. Sudah. Dokter bilang spesialis semua, pada profesor satu bilang no. You are crazy. Which one you want to die? The baby or the mommy? You choose. Kamu pilih aja siapa yang akan meninggal. Wow. Tapi kalau saya percaya firman Tuhan, kalau Tuhan sudah memberikan kandungan, anak dalam kandungannya, Tuhan sanggup memeliharanya. Saudara gak masuk akal. Saya dimaki-maki dan lain sebagainya. Dan ada orang telepon saya bilang, jangan Chandra, kamu sudah punya anak 4. Buat apa? Kan dilepasin gak apa-apa. Nanti dapat lagi satu. Masih muda, masih bisa. Betul saudara. Tapi kalau firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dia sanggup memelihara apa yang dia telah berikan. Saudara percaya itu. Meskipun gak masuk akal. Imanmu akan disempurnakan dan mujizat pasti terjadi dalam hidupmu. Berikan naik bangkit diri saudara. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. So I learning something. Kita belajar sesuatu. Sorry ya banyak ayat-ayat. It's okay ya. Kali-kali lah ya. Kelas pengajaran di sini boleh ya. Ya. Minggu depan I promise you it will be awesome. So please come. Bawa teman-teman keluarga, serombongan supaya kita belajar sama-sama tentang iman dan tentang kasih karunia. Dan saya percaya kehidupanmu tidak akan menjadi sama lagi. Ketika sudah mengerti hal ini, mengerti bahwa semuanya sudah tersedia, sudah tahu, sudah pulang dari sini, sudah sikapmu berbeda sama Tuhan. Tuhan itu nggak pernah meninggalkan, Tuhan itu telah menyediakan. Dan ketika saudara beriman demikian, maka hal-hal yang ajaib, yang supernatural terjadi dalam hidupmu. Karena iman yang akan membawa hal yang tidak kelihatan menjadi terlihat. Mari kita pejamkan mata kita.